Aduh, rusak. Aku bakal telat kerja lagi. Cepat, Merias. Cepat-cepat, kalau telat pasti diomeli bos lagi. Aku jangan pakai payung merah. Kau siapa? Jangan pakai payung merah. Kalau tidak, kau akan mati. Mati. Hari ini aku sangat kantuk, pasti karena semalam kurang tidur. Saat merias pagi ini, aku malah halusinasi. Wah, cuaca yang siangan ini. Kan bilang nggak hujan. Kok malah hujan deras begini? Indah. Pak Dimas, kenapa jalanmu nggak ada suara? Aku hampir kaget mati. Hujan deras sekali. Kau tak bawa payung? Pakai ini saja. Payung merah? Ada apa ini? Kok mirip yang di cermin yang bilang? Apa tadi pagi itu bukan halusinasi? Ambil saja. Jangan-jangan kamu menolak aku. Bukan. Aku... Ini demi kamu juga. Lihat, hujan deras begini. Rumahmu juga jauh. Balik basah begini pasti akan sakit. Jangan cari masalah. Basah saja. Paling sakit flu. Kalau di cermin benar-benar ada, Tak usah, rumahku indah. Kak Rizky cuma peduli kamu. Kok kamu waspada banget? Kenapa? Apa Pak Rizky mau menyakitimu? Dia tak mau. Aku mau. Kak Rizky, malam ini aku sendirian. Bisa antar aku pulang? Pas banget, payung merah ini besar. Kita berdua pakai? Tak kaku sama sekali. Tak usah. Aku punya payung lain. Harusnya terima payung, Pak Rizky. Aduh. Cuma payung, apa masalahnya? Refleksi diri mana mungkin bicara. Cuma menakut-nakuti diri. Sudahlah, lain kali hati-hati saja. Hari ini, di Taman Wisata Alam Kota ini, terjadi pembunuhan. Ini payung merah yang Rizky kasih ke aku, kan? apa cermin benar bilang jujur? Pakai payung merah bakal celaka. Si pembunuh malam hujan itu, apa mungkin Rizky? Soalnya payungnya dari dia. Jadi yang mati apa bisa Citra? Halo Adi, kamu lihat berita? Benar, Kak Indah. Ku dengar wanita itu mati sangat tragis. Tadi malam rencana mau beli makan malam. Sekarang tak berani keluar. Jadi, kamu tahu siapa yang mati? Aku tak tahu. Kak Indah, malam ini pulang sendiri. Jaga diri ya. Baik. Kamu juga... Kamu kenapa tahu pakai payung merah, Joaka?
Cermin tak ada masalah. Apa, tadi pagi cuma halusinasi? Terus, malam ini gimana? Cuma kebetulan? Kak Indah baru datang. Aku baru dengar yang mati itu Citra. Kemarin sore aku sama dia masih makan bareng. Seram banget. Kakak harus jaga diri ya. Dia benar-benar mati. Jadi pembunuhnya apa dia? Kudengar lidahnya dipotong. Tubuhnya lukanya puluhan. Serem banget. Tadi pagi sekali tim penegak hukum sudah selidiki. Sudah ketemu pembunuhnya? Kata mereka, belum ada petunjuk. Diam! Kematian Citra cuma kecelakaan. Biar tim penegak hukum urus. Ini tak ada hubungannya. Tak usah khawatir. Kembali ke tempat masing-masing. Citra biasanya tak ada musuh. Kenapa dibunuh? Mungkin karena menggunakan payung merah itu. Apa ini berhubungan dengan Pak Rizky? Tapi dia masih seperti biasa. Terlihat ramah. Hari ini sibuk kerja. Ayo Kak Indah, sudah siang. Ayo makan, yuk. Kamu duluan, aku nggak lapar. Apa di dalam bahaya? Haruskah aku bilang padanya? Apa Rizky berhubungan dengan hal ini? Mungkin aku terlalu cemas. Mana mungkin Pak Rizky berhubungan dengan pembunuh? Hari ini cermin tak ada aneh. Kayaknya yang kemarin cuma halusinasi. Soal Pak Rizky yang pakai payung merah, mungkin cuma kebetulan. Malam besok. Jangan pulang sebelum jam 10. Kalau tidak, kamu akan mati. Kamu? Kamu siapa? Soal ini, kok kamu bisa tahu? Kenapa harus percaya kamu? Agi, sudah normal lagi? Jangan-jangan kaca ini ada yang aneh. Aneh. Ini jelas-jelas kaca biasa. Sudah aku beli 2 tahun. Sebelumnya normal. Belakangan ini ada proyek besar. Bos sangat serius. Jadi semua orang lembur sampai jam 11. Baru pulang. Pulang sebelum jam 10? Tak mungkin. Dia bilang jangan pulang sebelum jam 10. Kalau jam 10 masih di kantor, harusnya aman kan? Semalam sampai jam 2-3 baru bisa tidur. Penat sekali. Semuanya, tolong berhenti dulu. Belakangan ini soal Citra
semua orang kondisinya kurang baik. Atasan memutuskan, hari ini semua istirahat seharian. Besok serbu akhir proyek. Artinya pulang lebih awal. Semua pulang dan istirahat. Ada apa hari ini? Biasanya jam 10 baru pulang. Akhirnya bisa pulang lebih awal. Beberapa hari ini sibuk terus. Aku sudah lelah sekali. Terima kasih Pak Rizky. Bagusnya, akhirnya bisa pulang nonton drakor. Pak Rizky, kamu selalu jadi penyelamatku. Sama-sama, belakangan ini tak tenang. Saat pulang, jaga diri. Gak bisa, aku harus cari cara nunda. Gak boleh pulang sebelum jam 10. Kak Indah, kamu paling benci lembur kan? Hari ini akhirnya bisa pulang awal. Kenapa belum pergi? Aku mau selesaikan kerjaan ini dulu. Takut besok ketinggalan dengan teman-teman. Adi, bisa nggak hari ini? Tungguin aku, bareng pulang. Maaf Kak Indah. Sangat mengantuk. Nanti saja. Pasti ya. Indah, kenapa belum pulang? Aku belum lelah. Mau kejar proyek. Semua sudah pergi. Saat begini, jangan kerja keras lagi. Tak baik untuk tim. Kenapa dia terus minta aku pulang? Aku kerja lebih. Sebagai atasan, harusnya lebih senang. Dengar saja. Pulanglah. Bagus buatmu. Aku pergi. Aku pergi. Belakangan ini tak aman. Pulanglah. Jangan lama-lama di jalan. Pulang cepat. Aku lebih suka di luar daripada harus sendirian di kantor. Wah, kok hari ini dingin banget? Kalau bukan karena cermin peringatkan, cuaca begini pasti langsung balik ke rumah. Pesan lagi yang suka tapi tak sempat makan makanan delivery. Cari drama favorit, tonton sambil makan. Saat mengantuk, baru perlahan tidur. Kebahagiaan kecil sekarang jadi impian. Halo, Adi. Sudah pulang? Sudah 1 jam pulang. Ada apa Kak Indah? Gak ada apa-apa ya? Gak ada. Di rumah enak banget. Makan minum ada. Oke, aku putus dulu. Halo Rina, sudah sampai rumah? Tenang juga. Oke. Waktu Citra pakai payung merah, ada masalah. Kali ini Adi dan lain semua sebelum jam 10 sudah pulang. Sekarang aman semua. Karena mereka bisa pulang sebelum jam 10. Kalau aku pulang duluan, apa yang terjadi? Apa aku bakal mati? Aku dingin dan mengantuk. Kangen rumah. Balik rumah, tutup jendela, kunci pintunya. Semua yang terjadi di luar tak peduli aku. Harusnya tak apa-apa kan? Sudah di bawah kompleks. Paling 5 menit bisa pulang. Citra mati tragis sekali. Kudengar lidahnya dipotong. Tubuhnya lukanya puluhan. Menakutkan sekali. Jadi, apa pelakunya ketemu? Kata orang, belum ada petunjuk. Kak Indah, jangan lupa jaga diri. Sudahlah, meski dingin dan ngantuk, tetap harus tahan. Jangan sampai berharap rezeki nomplok. Tunggu jam 10 saja baru pulang. Hidup itu berharga. Ayo Indah, tahan setengah jam lagi.
Aduh, mati batai. Nanti ulang harus jalan di tempat gelap. HP sialan ini pas banget mati baterai. Waktunya seharusnya sudah pas. Syukurlah bisa pulang. Aneh, kenapa jamnya cepat lagi? Biasanya jam segini, nenek kakek itu bukannya lagi ngobrol atau jalan-jalan sama anjing? Kenapa hari ini nggak ada orang sama sekali? Takut sendiri. Ini kompleks. Di mana-mana orang. Lagian sekarang sudah jam 10, pasti aman. Benar. Pasti ini nenek kakek yang jalan-jalan. Dasar HP! Sebentar lagi sampai rumah. Lantai 5, lantai terakhir. Cepat buka. Tadi dia bisa tangkap aku. Kenapa dia tak langsung serang? Lagian aku pulang pas jam 10 kan? Kenapa bisa begini? Sekarang jam berapa? Cepat. Baru jam 10.01. Artinya tadi aku pulang sebelum jam 10. Ramalan di cermin benar-benar terjadi. Aku tak tahu kenapa aku pulang sebelum jam 10. Sekarang bagaimana? Hello? Aku pulang sebelum jam 10. Sekarang aku masih ada bahaya. Jangan bicara. Siapa? Halo, tim penegak hukum. Aku diikuti orang asing sampai rumah. Sekarang dia ketuk pintu rumahku. Halo Bu, tenang dulu. Sekarang kamu aman. Apa kamu yakin dia berniat jahat? Dia pasti cari aku. Dia mau bunuh aku. Baik Bu, kami sudah lokasikan posisi HP-mu. Petugas sudah pergi. Sebelum kami tiba, usahakan lindungi diri agar tetap aman. Lindungi diri? Aku harus apa biar aman? Jaga keselamatan. Langkah keamanan. Aku harus lakukan apa biar aku aman? Tenang. Harus tenang. Indah. Harus tetap tenang. Kalau begini terus, pintu pasti bakal robek. Gimana ini? Orang di luar, apa itu Rizky? Jelas-jelas dia mau habisi aku. Kalau tadi aku melihat lebih dekat, tak cuma mataku, nyawaku pun pasti sudah habis.
Ini semprot anti pelaku yang kubeli online. Tak tahu efektif atau tidak. Tak tahu kapan tim penegak datang. Kalau begini, pintu segera dibobol. Pasif cuma tunggu mati. Mau hidup, harus serang dulu. Aduh. Gawat, pintu ini dulu kunci tak bisa dikunci. Aku sibuk kerja, malah lupa diperbaiki. Tim penegak hukum datang. Dia pasti pergi, kan? Halo, kamu yang lapor tim penegak hukum? Aku. Kamu nggak terluka kan? Buka pintunya, biar kami tahu situasinya. Aku tak berani buka pintu. Aku tak yakin. Kalian benar tim penegak hukum. Nona, kesadaran keamananmu sangat baik. Tapi kami memang tim penegak hukum. Aku yang ke teleponmu. Kamu pasti masih ingat suaraku kan? Suara ini sepertinya mirip. Tapi aku tak yakin apa benar. Begini, setelah aku angkat teleponmu, aku simpan nomormu. Kalau masih tak yakin, aku telepon sekarang. Nomor teleponmu sudah tersimpan. Kalau masih tak percaya, aku telepon sekarang. Tenanglah, kami memang tim penegak hukum. Akhirnya kalian datang. Ada yang mau membunuhku. Tenang, kami di sini. Kamu akan aman. Maksudmu tersangka? Setelah tusuk kacamata, dengar suara kami lalu kabur. Iya. Pak Komandan, gawat. Di lantai 2, ada wanita yang dibunuh. Kompleks mati, minta bantuan. Yusuf, kau tinggal buat laporan. Kami ke bawah cek. Ibu Indah, selain itu, apa ada hal lain yang mau ditambahkan? Kurasa, orang yang mengikutiku dan yang tadi di bawah itu orang yang sama. Iya, sangat mungkin. Dan juga yang hari lalu pembunuh malam hujan sangat mungkin orang yang sama. Kau bilang begitu, apa ada buktinya? Ikut aku. Ibu Indah, kenapa ibu ajak ke sini? Kalau aku bilang jujur, dia pasti gak percaya. Cermin bisa bicara. Gak apa-apa, tak ada bukti. Cuma perasaan. Tenang saja, sudah kuberitahu tim profesional. Malam ini pintumu akan diganti. Semua jendela dan pintu akan dipasang kawat. Secara keseluruhan, keamanan akan ditingkatkan. Terima kasih banyak. Malam ini, kami akan geledah seluruh kompleks. Dan ada yang berjaga malam. Tenang tidur saja. Gak bisa, dia tahu aku tinggal di mana. Gak bisa tinggal di sini lagi. Besok pagi aku pindah. Jangan pindah. Atau kau mati. Jangan pindah. Aku baru mau pindah. Kenapa ada peringatan? Aku percaya padamu. Aku tahu kau takkan menyakitiku. Tapi sekarang pembunuh sudah tahu alamatku. Kalau tak pindah, apa tak lebih berbahaya? Jangan pindah.
Kau tidak, kau mati. Pembunuh baru saja kalah dariku. Dia pasti tak akan menyerah begitu saja. Benarkah aman jika tak pindah? Hei, jangan pergi. Kau tak pindah, gimana cara lebih aman? Pokoknya, peringatan cermin benar menyelamatkanku 2 kali. Ikuti saja, pasti benar. Selamatkan nyawa itu terpenting. Kalau tak pindah, mending waktu ini jangan keluar saja. Lagian rumahku sudah ada kaca besi. Di rumah saja pasti lebih aman dari di luar. Lagian di rumah ada jendela besi. Di rumah saja pasti lebih aman dari di luar. Cuti seminggu dulu. Halo Bu Sari, ada apa? Waktunya segera habis. Sewa musim ini harus naik 2,5 juta. Musim ini 7,5 juta. Bagus nggak? Bukan, Bu Sari, kita sudah janji sebulan 1,5 juta. Kenapa tiba-tiba naik? Aduh, jujur saja. Ada yang suka rumah ini, tawar 2,5 juta. Mau sewa. Nggak mau, cepat pindah. 1 bulan 2,5 juta. 1 musim 7,5 juta. Ini maksa aku pindah ya. Bu Sari, bolehkah aku bayar sebulan dulu saja? Sekarang aku tak punya uang. Gak boleh, masih 5 hari lagi jatuh tempo. Gak ada uang, cepat pindah. Jangan ngedang tempatku. Aku tak bisa pindah. Baik. 2005. Ya sudah, 2005. Cermin baru ingatkan, tak boleh pindah langsung. Ada yang bayar 25 untuk tempat ini. Memaksa aku pindah. Pasti ada masalah. Bu Sari, 5 hari lagi uangnya akan kubayar penuh. Bolehkah kau kasih tahu aku siapa yang mau sewa? Gak boleh, tak bisa kasih tahu. Sewa atau tidak. Kalau nggak mau, ya sudah. Kalau tak ada uang, langsung ku tendang. Bu Sari. Hari ini tanggal 27. Masih 3 hari lagi gajian. Sepertinya tak bisa cuti. Kalau potong bonus ditambah 3 hari gaji, tak akan cukup 7.005. Aku tak bisa kumpulkan 7,5 juta. Kalau terpaksa pindah, pasti aku mati. Kalian tahu kejadian pembunuhan semalam? Sudah dengar. Cara kematiannya sama dengan Citra. Ditusuk puluhan kali. Menakutkan sekali. Belakangan ini tak aman sekali. Baru beberapa hari sudah ada 2 korban. Nanti pulang kerja, jangan lupa pulang bareng. Kita pulang bareng ya. Oke, kita tinggal di Ya. Matanya, ada apa ini? Semalam aku pakai semprot anti pelaku menyengat orang itu. Apa dia pelakunya? Indah, ikut aku sebentar. Ada tugas untukmu. Aku harus pergi. Kantor lagi PHK. Kalau tak pergi, takut dipecat. Nggak bisa bayar sewa. Nggak bisa bayar sewa. Harus pindah. Aku pasti mati. Pak Rizky, mau apa? Ada apa? Ada apa, Pak Rizky? Duduk. Indah, kau takut padaku? Enggak kok. Pak Rizky, mata Pak... Kenapa? Oh, semalam aku jatuh tak sengaja. Kelopak mataku luka. Indah, ku dengar di tempatmu ada pembunuhan. Benarkah? Iya.
Ini apa, Pak? Ini kunci apartemen di dekat kantor. Demi keamananmu, kau bisa pindah ke dekat kantor. Cermin baru ingatkan, jangan pindah. Dia suruh pindah tempat. Kali lalu juga dia suruh pulang lebih awal. Apa dia yang jadi pembunuh? Kalau aku terima kuncinya, apa aku bakal terjebak perangkapnya? Persis Citra, mati tragis. Aku sudah cek kompleksmu. Keamanannya sangat lemah. Tak ada kamera CCTV pun. Kamu wanita sendiri, tinggal di sana tak aman. Kenapa dia bisa tahu soal kompleksku? Apa yang di luar pintu semalam benar-benar dia? Gagal mencapainya, makanya suruh aku pindah. Lagian, di komplekmu baru saja terjadi kejadian berdarah. Tinggal di sana pasti akan memengaruhi kamu. Kelihatan hari ini kamu kurang fokus kerja. Hari ini aku kurang fit, karena semalam main game sampai larut malam. Bukan karena ini. Indah, di lantai 2 baru ada yang mati. Kamu naik turun tiap hari. Apa tak takut? Pak Rizky, kenapa kamu tahu kejadiannya di lantai 2? Berita sepertinya belum liput, kan? Salah satu rekan yang tinggal di sekitar bilang kejadian di lantai 2. Indah, kuncinya terimalah. Tak usah, Pak Rizky. Demi keamananmu, terimalah. Demi keselamatanmu, harus terima. Indah, kami bukan perusahaan dingin. Selalu peduli kesehatan mental dan fisik karyawan. Dengan begitu, perusahaan bisa berkembang sehat. Ini cuma apartemen biasa. Keamanannya sangat lengkap. 24 jam ada satpam patroli. Tinggallah di sana. Apa dia mau menyakitiku? Apa dia pembunuh dari 2 kasus ini? Apa aku salah menduga? Sudah jamnya, pulang kerja. Dengar ya, di Jalan Timur ada restoran bubur ayam baru. Malam ini kita makan bareng. Mending nggak, belakangan ini nggak aman. Mending pulang, pesan makanan. Indah, malam ini aku antar. Kamu mungkin belum tahu jalan ke apartemen. Gak usah, Pak Rizky. Sekarang luar sudah gelap total. Kamu cantik sekali. Jalan malam sendiri, ke apartemen asing. Tak aman. Biar aku temani kamu. Aku sekarang belum mau pindah. Mending di tempatku sendiri, lebih baik. Lagian, barang-barangku belum kempet. Serahin hari ini. Besok ku beri cuti. Kembali kemas barangmu. Gimana ini? Apa hari ini aku harus mati? Besok kau cuti. Tak dihitung absen, tak dihitung tak datang. Gaji tetap diterima. Gimana? Kenapa dia buru-buru? Kenapa harus hari ini aku pindah ke sana? Gak bisa. Aku gak bisa pindah. Apalagi yang kau khawatirkan? Maaf Pak Rizky, aku sungguh tak bisa terima apartemen perusahaan. Lebih baik aku pulang ke rumah. Masih tak bisa. Seharusnya kemarin ada kasus pembunuhan. Biasanya saat ini masih ada yang jalan-jalan. Hari ini tak ada orang. Biasanya saat ini masih ada yang jalan-jalan. Hari ini tak ada orang. Elevator ini bukan rusak lebih sebulan. Kapan diperbaiki?
Elevator baru diperbaiki. Harusnya tak akan secepat ini rusak lagi. Ada kemungkinan lain. Di luar ada orang tekan tombol buka pintu. Tak masuk. Tak pergi. Tenang. Indah. Harus tenang saat ini. Orang di luar mungkin mau cari aku. Mungkin itu orang di depan pintu kemarin. Kasus ini pernah kulihat di HP. Pelaku takut kamera lift merekam bukti kejahatannya. Jadi, dia mau ajak keluar lift, tempat tak terawasi. Jadi dia di luar tekan lift, terus mau aku keluar cek. Tapi ini juga berarti dia tak berani di tempat yang ada kamera. Jadi, asal aku di dalam tak keluar, paling mungkin aman. Lift ini sering rusak. Kalau terus ditekan, nanti bermasalah. Alarm berbunyi, semua di kompleks bisa dengar. Kalau terus tekan begini, nanti ada masalah. Pelataran bunyi, semua orang kompleks bisa dengar. Di sekitar sini baru ada pembunuhan. Pasti ada tim penegak hukum. Saat pelataran bunyi, tak sampai 2 menit mereka datang. Dia tahu rumahku di lantai 6. Apa dia menunggu di lantai 6? Gawat, lupa matikan suara. Benaran Rizky, dia mau bunuh aku. Gawat. Kalau begini, pasti ketahuan. Harus cari cara. Jangan berlawan. Hari ini kau mati. Beraninya kau tipu aku. Kubunuh kau. Dengar suara. Kayaknya dia terpikat, Liv. Memberikan waktu berharga. Aku harus bertahan sampai tim datang. Cepat, lebih cepat. Cepat, lebih cepat lagi.
Sebentar lagi, aku akan selamat. Kak, tolong. Ada yang mau bunuh aku. Kamu, kapan kamu kesini? Kamu nggak apa-apa? Kamu, kapan kamu turun ke sini? Indah, kamu ngomong apa? Jangan mendekat. Jangan bunuh aku. Aku sudah lapor tim penegak hukum. Mereka segera datang. Kau lebih baik jangan berbuat nekat. Indah, aku nggak ngerti maksudmu. Mana mungkin aku bunuh kamu? Jangan bohong. Tadi aku sudah lihat wajahmu. Di luar lift. Kau yang mau bunuh aku. Semalam kau mengikutiku pulang. Kau juga yang menabrak pintu. Aku tak paham maksudmu. Awalnya, hari ini kuharap kau pindah tempat tinggal. Tapi kau tetap pulang. Aku tak bisa tenang. Makanya aku kesini. Ada apa sebenarnya? Aku tak percaya. Tadi aku jelas sudah lihat kau. Aku tak ada dendam padamu. Kenapa kau mau aku mati? Indah, aku tak pernah kesini. Itu bukan aku. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kau juga yang kasih payung Mega. Kau juga yang memaksa aku pulang lebih awal. Kalau bukan Citra yang ambil payung itu, aku pasti sudah mati. Indah, aku cuma mau lindungi kamu. Indah, aku tak pernah berniat menyakitimu. Semua ini demi melindungimu. Melindungiku? Jadi kau bunuh Citra, lalu mengikutiku pulang, malah menabrak pintuku. Akhirnya marah, malah bunuh tetangga bawah. Iya kan? Bukan aku yang bunuh Citra. Semalam aku lembur di kantor, baru pulang saat subuh. Nggak percaya? Cek CCTV. Lalu matamu kenapa? Tadi masih baik-baik. Tapi semalam aku pakai semprotan, lukai mata pembunuh. Lalu matamu hari ini justru terluka. Indah, ini bahaya. Dengar aku. Ayo ikut aku ya. Jangan mendekat. Apa-apaan ini? Siapa di antara kalian, Rizky? Indah, aku Rizky asli. Dia mau membunuhmu. Dia bukan Rizky. Aku Rizky, asli. Dia mau membunuhmu. Cepat sini. Indah, jangan ke sana. Awas, Max. Kak, hentikanlah. Kau sudah membunuh 2 nyawa. Mau tambah 1 lagi? 2 orang. Semua karena kau. Kalian kembar. Kak, dengar aku. Masih sempat mundur. Jangan, salah terus. Salah. 2 orang mati karena kau. Kenapa sejak kecil semua untung kau dapat? Ternyata selama ini pembunuhnya bukan Rizky. Kak, kau terlalu keras kepala. Sejak kecil, kalau ada sesuatu yang kau suka tak dapatkan, kau anggap aku merebutnya. Aku tak pernah merebut apapun darimu. Ayo! Rizky, berhenti melawanku. Biar aku bunuh dia. Kita berdua jangan nikah seumur hidup. Apa-apaan ini? Aku ajak kamu pergi dulu. Rizky, kau sudah besar. Sekarang berani melawan kakakmu. Dulu kau bukan begini. Waktu kecil, kau selalu nurut aku. Tak pernah bilang tidak. Kak, sudah sekian lama, masih belum paham. Aku manusia hidup, bukan boneka. Sejak kau jadi atasan, kenal wanita-wanita yang cantik-cantik itu, kau jadi berubah. Saat pulang, bahkan bicara denganku, tak mau. Kenapa? Tak ada yang suka aku.
Salah wanita cantik, kau jadi seperti sekarang. Citra Lestari itu, Citra Ayu itu, Indah Prameswari juga. Jadi, mereka pantas mati. Dia kemana? Kau pikir bisa lindungi dia hari ini? Orang yang mau kubunuh, walau Tuhan sendiri datang, tak berguna. Kau gila. Alasan aku pulang tiap hari bicara makin sedikit karena capek kerja. Aku selalu capek kerja, cuma mau istirahat, tak ada hubungan sama orang lain. Indah itu tak suka aku. Jadi kenapa tiap malam kau genggam HP chat sama orang lain? Enggak. Kak. Lepaskan Indah. Kalau mau bicara... Kita bicara di rumah ya. Jangan coba bohong. Sejak kecil, orang yang paling tahu kamu selalu aku. Saat kamu bohong, matamu secara otomatis lihat ke kiri. Kau pasti punya orang yang disukai. Kak, di mana kau? Keluarlah, bicara baik-baik, jangan main-main. Tim penegak hukum pasti segera datang. Aku harus cari cara menahan Arif. Kamu tenang dulu. Kita bicara baik-baik. Aku dan Pak Rizky bersih-bersih saja. Bukan seperti yang kamu pikir. Iya, Kak. Kalau ada keluhan, kita bicara di rumah. Indah itu tak bersalah. Kau tak boleh menuduhnya untuk semua kesalahan. Kalian saling mendukung. Kubawa kalian menuju akhir. Jangan salahkan dia untuk semua ini. Kalian saling mendukung. Biar ku seret kalian menuju akhir. Kak, apa maumu? Biarkan Indah. Kami cuma atasan bawahan. Jangan sakiti dia. Gak mungkin. Aku gak izinin cewek lain dekat sama kamu. Dia mati. Atau aku mati hari ini. Arif, kamu gila. Bunuh dia. Kamu juga mati. Kamu pikir bisa kabur? Meski mati, aku akan ikutkan dia. Atau, Kak, aku ajak kamu turun. Jadi, saudara, dia sudah gila. Aku ajak kamu kabur. Tim penegak hukum datang. Asal bisa keluar, kita selamat. Ayo. wajah gadis cantikmu benar-benar cantik. Kamu pakai ini untuk godain Rizky, kan? Hari ini aku habisi kamu. Oh no, Goina. Kak, tenanglah. Adik kesayanganku. Sejak kecil kau lemah. Lenganmu pernah terluka. Berat bergerak sakit. Dengar ya. Kau takkan bisa kalahkan aku. Kak, aku mohon berhenti. Kalau enggak, nanti tim penegak datang. Benar-benar terlambat. Aku tahu aku tak bisa pergi. Gadis cantik ini pasti panggil tim penegak. Tapi tak apa. Rizky, bye-bye. Mati sama kakak ya. Di dunia bawah, kakak masih akan jaga kamu seperti dulu. Kok kamu egois banget? Dia adik kandungmu. Kok kamu tega menyiksa dia? Salahmu sendiri. Kenapa orang lain harus tanggung bareng? Hubungan kami berdua tak usah campuri orang luar yang tak tahu apa-apa. Aku selalu anggap kamu kakakku yang baik. Tak pernah berniat menyakitimu. Tak pernah berniat merebut milikmu. Kalau masih anggap aku adikmu, turunkan pisau. Benar. Jika kau sungguh peduli, tak boleh gunakan cara ekstrim begini padanya. Tentu aku peduli. Dia satu-satunya kerabatku. Benar. Kamu begitu peduli. Jangan sampai menyakitinya. Turunkan pisau dulu. Kita bicara baik-baik. Dia akan selalu ingat kebaikanmu. Aku harus bunuh kau. Begini, Rizky akan selalu ingat kebaikan aku. Kak, serang aku saja. Indah benar-benar tak bersalah. Masih bela dia. Saudara seperti tangan kaki. Wanita cuma bajunya.
Bajunya ini benarkah begitu penting? Dia bukan baju. Aku tak mau bunuhmu. Aku sungguh tak mau bunuhmu. Jangan paksa aku. Jangan kira aku tak tahu. Kau suka wanita ini. Kak, aku tak suka siapa pun. Semua pikiranmu tak bisa aku bohongi. Masih tak mau ngaku. Saat aku bunuh Citra dulu, saat kau tahu, reaksimu tak begini. Paling benci kau bohong. Tapi demi wanita ini, kau terus bohongiku. Indah, cepat lari. Aku gak mau pergi. Tim penegak hukum segera datang. Kalau kau berani sakiti kami, mereka gak akan maafin kau. Arif, jangan sentuh dia. Demi wanita ini, kau berani panggil namaku? Masih Binanda suka dia. Wanita cantik, ini terakhir. Kamu punya kesempatan. Katakan, kamu gimana godain dia? Ku beri mati yang cepat. Bukan aku. Aku gak godain dia. Enggak. Wanita kalian bukannya suka menggoda. Peragakan juga. Kak, aku suka Indah. Tapi dia gak suka aku. Kami gak mungkin bersama. Kak, hentikan. Tim penegak datang. Meski aku mati, aku akan bawa dia mati juga. Pak Rizky! Rizky. Rizky. Bukan aku. Bukan aku. Maaf Pak Rizky, aku yang menyebabkannya. Biar aku panggil ambulan. Jangan. Bukan salahmu. Tahanlah. Tim penegak segera datang. Rizky. Pasti sakit sekali kan? Sejak kecil, kamu paling takut sakit. Kakak tak sengaja. Kakak tak sengaja. Hentikan. Rizky, kenapa kamu begitu bodoh? Cepat selamatkan adikku. Bawa dia pergi. Harus selamatkan dia. Selamatkan dia. Ikut saja. Cepat, you baru selamatkan aku dan kena tusuk. Cepat ke rumah sakit. Pak Rizky, kau sudah bangun? Ayo, perlahan. Aku di mana ini? Ini kamarku. Maaf. Soal aku dan Arif, kau harus menderita. Tak apa Pak Rizky, kau selamatkan nyawaku. Tak perlu bilang-bilang. Oh kalian berdua, apa sebenarnya masalahnya? Ceritanya panjang. Aku dan Arif saudara kandung. Kita tumbuh bersama, bahkan wajah persis sama. Sebenarnya, aku yang kau temui. Tak selalu aku. Apa maksudnya? Arif kadang-kadang pakai bajuku ke kantor dan bertemu kalian. Seperti waktu kasih payung merah itu, dia, bukan aku. Seperti waktu kasih payung merah itu, dia, bukan aku. Ternyata dia. Gak kelihatan kan? Tak cuma kamu, bahkan kerabat kami sering salah mengenali kami. Bahkan orang tua kadang salah mengenali kami. Lalu dia kenapa melakukan ini? Saat itu kamu di mana? Biar ku bilang dari awal, Arif saat kecil sudah punya hasrat memuasai yang menyimpang. Kemanaku, bertemu siapa, dia harus tahu.
Awalnya kupikir dia takut aku bahaya, mau lindungiku. Lalu bagaimana? Kemudian kami diterima di kampus yang sama. Ku baru sadar. Dia bukan ingin lindungi adiknya, tapi itu cemburu. Dia cemburu semua tentangku. Dia cemburu hidupku, cemburu pria di sekitarku. Yang dia tak punya, dia cari cara, biar aku juga tak dapat. Termasuk kamu. Termasuk kamu. Tunggu dulu. Maksudmu, sejak kuliah, dia sudah mengawasiku? Kamu nggak tahu kan, kita bertiga sebenarnya lulusan universitas yang sama. Kenapa aku nggak tahu soal ini? Kami 2 tingkat di atasmu. Jadi, bisa dibilang seniormu. Aku ingat pertama kali ketemu di organisasi, aku langsung tertarik sama sikapmu. Dia benar. Aku suka kamu. Sejak kuliah, aku selalu suka kamu. Tapi aku takut, Arif, melukaimu. Jadi aku tak berani mendekatmu. Tak berani jujur padamu. Aku cuma berani menatapmu dari jauh. Dia terlalu mengenalku. Aku sudah sangat hati-hati menyembunyikan suka, tapi tetap ketahuan. Akhirnya aku keluar dari organisasi. Ini sebabnya. Kemudian, kamu gak pernah ketemu aku lagi. Waktu itu, yang ada di buku saya, surat itu dari kamu. Benar, itu saya. Sejak saat itu, saya lihat Arif sikapnya aneh. Juga lihat, dia ke orang dekat saya, cara-cara jahatnya. Jadi, tak berani tinggal lama. Semester 4 belum usai, langsung cari makan. Magang. Kayaknya ini takdir. 2 tahun kemudian, kamu juga diterima di perusahaan ini. Jadi, bawahan saya. Pantas waktu baru datang. Di seluruh kantor, saya paling dekat denganmu. Tapi baru tahu. Sebelum kamu datang, selama setahun lebih, Arif masih normal. Tapi sejak kamu datang, tiap hari saya cemas. Saat pulang, tak berani tampak aneh. Tapi dia malah di kamarku pasang kamera mata tikus. Dia tahu malam-malam aku chat kamu. Astaga, ini keterlaluan. Dia menerobos ke kamar, mengaku Niku lagi chatting sama siapa. Aku cuma bisa matikan HP, lalu menolak. Dia langsung merebut HP-ku. Sejak kecil aku lemah. Kemudian sakit parah. Jadi, pergelangan tanganku lemah. Tak bisa melawannya. Ini mengerikan. Berarti selama ini, kamu bagaimana bertahan? Kemudian, dia tahu aku lagi chat sama rekan wanita. Dia kurung aku di rumah. Dia menyamar. Ke kantor mulai menyelidiki. Pantas saja kadang aku merasa kau lembut. Tapi kadang matamu bisa menakutkan. Saat itu, dia ancam aku diam. Kalau tidak, dia akan membunuhmu. Sampai dia tahu siapa kau. Saat kuliah, yang kudekati diam-diam. Jadi, dia kurung aku. Dan mulai melaksanakan serangkaian rencana. Rencana apa? Dia gila. Kurung aku di rumah. Semua rencananya sudah kubilang. Kurasa dia mau dengan cara ini. Biar aku putus asa padamu. Cuma karena iri. Cuma karena dia nggak punya pacar. Jadi kamu juga nggak boleh ketemu cowok lain. Di kantor ramai. Dia tak berani langsung. Jadi, dia tunggu kamu di jalan pulang. Jadi awalnya, dia kasih payung merah. Benar. Tapi aku nggak ngerti. Kenapa dia kasih payung merah? Dia buta malam sejak kecil. Di malam tak bisa lihat wajah. Jadi, dia kasihmu payung merah. Jadi di malam hari, dia bisa lihat jelas. Agar tak salah orang. Tapi payung itu di bawah Citra. Benar. Awalnya, rencananya tak ada Citra. Tapi hari itu Citra
rebut payung merah, dan bilang minta aku antar pulang. Jadi Arif kira Citra suka aku. Jadi dia memanfaatkan situasi dan membunuhnya. Setelah Citra kacaukan rencananya, dia mulai rencana baru. Waktu itu, kantor mulai lembur. Dia mau pakai identitasku ke kantor. Suruh kalian pulang lebih awal. Lalu, dia bersembunyi di kompleks. Karena dia tahu, kompleksmu jam 10. Ada satpam patroli. Jadi, dia suruh kamu pulang sebelum jam 10. Aduh, menakutkan. Bagaimana bisa seseorang seracun ini? Setelah tahu rencananya, aku cari cara menyelinap keluar rumah. Tapi aku tak bisa langsung ke kantor. Takut dia marah, langsung bertingkah. Jadi, aku cari cara. Aku ke rumah teman, pinjam alat proyeksi canggih. Datang ke rumahmu, ubah cermin kamar mandi jadi layar proyeksi. Untuk mengingatkanmu, jangan pulang sebelum jam 10. Maksudmu, waktu aku lihat cermin kamar mandi, orang di cermin itu hasil proyeksimu? Itu proyeksimu. Cuma ini cara yang ku tahu. Selain ini, tak ada cara lain yang bisa lolos dari Arif. Jadi ya ingatkan tak pakai payung merah itu juga kamu? Benar, itu aku. Setelah tahu rencananya, langsung ku tegaskan padamu. Untung kau ikuti. Untunglah, untung aku curigaan. Kalau tak, menganggap serius pesan di cermin. Takutnya aku tak bisa duduk sini bicara denganmu. Kau tahu sisanya. Saat sadar salah, larian dari basement. Saat sampai sini, ketemu kau yang lari dari atas. Pak Rizky, terima kasih banyak. Baru bertemu kamu yang lari turun dari atas. Pak Rizky, terima kasih banyak. Lukamu belum sembuh. Sementara ini, istirahat di sini saja. Aku baru dapat kabar dari kantor. Kantor tahu soal kita berdua, jadi kasih cuti sebulan penuh. Tenang saja istirahat. Selain itu, sebenarnya aku juga suka sama kamu. Cuma karena hal ini, aku jadi takut. Tapi sekarang sudah baik. Semua salah paham sudah jelas. Indah, kamu benar-benar mau bersamaku? Rasanya di rumah sangat nyaman. Gak kerja juga dapat gaji. Kalau tiap hari begini, bagus. Rizky, kok gak di kamar istirahatin? Kok keluar? Rizky, kenapa liatin aku gitu? Indah, lihat lagi. Siapa aku sebenarnya? Semua yang mendekati Rizky harus mati. Semua yang mendekati Rizky harus mati. Jangan! 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 Kamu? Kamu siapa? Indah, aku Rizky. Kamu kenapa? Tadi kamu? Aksi tadi buat apa? Indah. Halo, Nona Indah. Aku Pak Komandan TNI, datang untuk menanyakan sesuatu. Indah, aku gak bermaksud apa-apa. Aku lama di kamar, mau keluar sejenak. Kulihat kau tidur di sofa, tak tertutup selimut. Mau kututupkan, tak sangka kau tiba-tiba bangun. Sebelum tidur, sudah kututup. Gak bungkus selimut, mau kubungkusin.
Gak nyangka kamu langsung bangun. Sebelum tidur, sudah kubungkus. Saat bangun, selimut masih di tubuh. Kenapa dia bilang mau bungkusin aku? Halo, Ibu Indah, kamu di rumah? Ida! Indah, kalau tingkahku tadi menyinggungmu, aku minta maaf. Nanti takkan begini lagi. Pak Komandan Roni. Ibu Indah, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Tadi apa? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pak Komandan, silakan masuk dulu. Pak Komandan, silakan duduk dulu, biar aku ambilkan air. Minum. Ibu Indah. Tadi benar-benar, gak ada apa-apa. Jangan sembunyi. Katakan saja, biar aku urus. Tenang saja Pak Komandan, aku nggak apa-apa. Cuma mimpi buruk saja. Ibu Enda. Tadi benar-benar, tak terjadi apa-apa. Tak usah sembunyi, berani katakan, biar aku urus. Tenang saja Pak Roni, aku tak apa. Cuma mimpi buruk saja. Syukurlah, asal tak bahaya. Aku cari kamu. Ingin tahu tentang Arif. Beberapa hal. Arif, kenapa? Aku ingin tahu tentang beberapa hal, Arif. Kami sudah selidiki. Arif tersangka 2 pembunuhan. Sudah dihukum mati. Tapi tak tahu kenapa sejak semalam, kebiasaan dan perilakunya sangat berbeda. Seolah-olah jadi orang lain. Maksudmu, Arif tiba-tiba jadi orang lain? Benar, seperti kepribadian ganda, sikap dan tingkahnya sangat berbeda dari dulu. Kami curiga ada masalah di otaknya. Kepribadian ganda? Sikap aneh? Jangan. Kamu siapa? Kepribadian ganda seperti tiba-tiba jadi orang lain. Jangan-jangan mereka bertukar identitas. Saat ini di sisiku itu Arif. Tapi jika begitu, kapan mereka bertukar? Apa mereka berdua bertukar tempat? Saat ini di sisiku itu Arif. Tapi jika begitu, kapan mereka bertukar? Lalu Arif bisa keluar dari penjara dan tukar Rizky ke dalam. Jika Arif benar-benar ada masalah mentalnya, kasus ini akan lebih rumit. Jadi aku panggil kamu, ingin tahu sedikit tentang Arif. Arif? Biasanya dia orang seperti apa? Pernah terjadi kasus serupa sebelumnya? Dia keras kepala. Terhadap adiknya Rizky, dia punya hasrat menguasai yang gila. Dia mengincarku karena dia pikir aku dan Rizky ada hubungan. Ada lagi? Yang lain, aku kurang tahu soal kepribadian ganda. Yang lain, aku nggak tahu soal kepribadian ganda. Aku nggak tahu. Ada yang mau ditambahkan? Gak ada. Yang ku tahu cuma segitu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Kalau ada info lain, langsung saja hubungi kami. Setiap info yang kamu kasih, bantu kami kasus ini cepat selesai. Pak Komandan, kalau mau tahu
lebih banyak soal Arif, cari Rizky saja. Dia pasti tahu lebih dari aku. Aku juga berniat begitu. Nanti aku hubungi adik Arif, Rizky. Sepertinya keluarganya yang satu-satunya. Gak usah repot-repot. Dia ada di sini. Apa? Apa? Bukannya kamu tinggal sendiri? Kenapa Rizky ada di sini? Begini Pak Komandan, dia di sini sudah 10 hari. Ibu Indah, jangan salah paham. Kamu wanita yang tinggal sendiri. Harusnya jaga keselamatanmu. Bagaimana bisa tinggal sama pria? Apalagi dia adik pembunuh. Dia terluka kan, susah bergerak, perlu orang urus. Kantor kasih cuti sebulan. Lagian, dia terluka karena menolongku. Aku merasa bersalah. Jadi aku suruh dia pulih di sini. Tak usah bolak-balik, ada yang urus dia. Baiklah, logikanya benar. Ayo temui dia dan cari tahu situasinya. Silakan ikut aku. Kamu adik Arif kan? Lu kamu gimana? Aku. Tak usah bangun. Duduk saja. Hari ini aku ingin tahu tentang kakakmu Arif. Soal kasusnya. Kenapa dia sepertinya gugup? Apa yang membuatnya gugup? Harus diakui, kalian berdua sangat mirip. Aku pun hampir tak bisa membedakannya. Kami mirip sejak kecil. Tenang saja, aku akan tanya. Kalau kamu tahu, harus kasih tahu aku. Aku pasti jujur. Kamu tahu berapa tentang kakakmu? Pernah sakit apa-apa? Biasanya muncul sindrom kepribadian. Sering diam-diam saja. Sifatnya gimana? Ibu Indah, sesuai aturan, saat proses tanya, harus tunggu di luar. Baik. Sudahlah, tak baik melanggar aturan. Biar Pak Komandan Roni saja. Maksudmu, Arif tiba-tiba jadi orang lain? Benar. Seperti kepribadian ganda. Sikap dan tingkahnya sangat berbeda dari dulu. Kami menduga ada masalah di otaknya. Sebenarnya ada apa? Apa Arif benar-benar emosi dan mentalnya bermasalah? Atau seperti yang kuduga, Terima kasih kerjasamanya. Jaga kesehatanmu. Jika ada hal apapun, hubungi kami segera. Gimana, Pak Komandan? Duduk. Tak dapat info berguna. Kenapa bisa begini? Tak tahu Rizky menyembunyikan apa. Aku merasa dia belum bicara semua. Logikanya, sebagai keluarga Arif, mereka berdua selalu bersama. Arif begitu peduli padanya. Tak mungkin cuma tahu segitu saja.
Lagian, kayaknya dia gugup. Sering gosok hidung, kepit jari, mata tak fokus. Dari segi psikologi, gerakan begini menunjukkan dia gugup. Bahkan mungkin berbohong. Kenapa dia membela Arif? Dari cerita dia, seharusnya dia benar-benar benci kendali Arif yang menyebalkan. Harusnya dia benci. Rizky, apa yang dia pikirkan? Aku tak tahu. Sepertinya hanya dia yang tahu. Satu lagi, aku merasa aneh. Menurutmu, Rizky juga benci. Bahkan membenci Arif. Harusnya sekarang dia lega. Tapi tadi dia terus-terusan menanya kondisi Arif di dalam. Seolah peduli nasib Arif. Dia tanya apa saja. Meski dia berusaha sembunyi tak peduli. Tapi aku sadar, dia ingin tahu. Arif, keadaan di dalam seperti kapan dieksekusi? Setelah tahu, Arif akan diperiksa mental. Dia seperti lega. Selain itu, dia juga tanya tentang Arif kondisi mentalnya, penilaiannya. Dan juga proses penilaiannya, kurasa dia sangat ingin tahu kapan Arif dieksekusi. Tentu saja. Mungkin aku cuma khawatir. Lagi pula mereka saudara kandung. Arif juga saudara tunggal Rizky. Ada hubungan darah. Ingin tahu Arif, keadaan di dalam pun wajar. Mungkin ingin tahu waktunya menemui Arif untuk terakhir kali. Singkatnya, saat bersama dia jangan sampai lengah. Jika ada masalah, hubungi kami segera. Ibu Indah, kalau sendirian di rumah, jaga diri ya. Apapun yang terjadi, jangan lupa jaga keselamatanmu. Baik. Terima kasih Pak Komandan. Ini nomor teleponku. Beberapa hari ini, apa ada hal aneh dari Rizky? Segera hubungi kami kalau ada apa-apa. Baik. Aku pamit dulu, sekian hari ini. Biar aku antar, Pak Komandan. Aku harus bagaimana? Apa Rizky memang bermasalah? Rizky, kamu hari ini kenapa? Sudah jauh lebih baik dari 2 hari lalu. Tapi masih agak sakit. Indah, makasih sudah merawatku 10 hari ini. Kalau tidak, aku pasti belum sembuh. Indah, kamu kenapa? Kok wajahmu pucat sekali? Oh, Aku nggak apa-apa. Gak bisa terus begini. Harus cari tahu, dia itu Rizky atau bukan. Rizky, boleh aku lihat lukamu? Yang merasa bersalah. Tak berani kulihat. Indah, kenapa tiba-tiba mau lihat lukaku? Aku mau cek lukamu. Lihat, 2 hari ini apa sudah membaik? Gak usah Indah, lukaku sudah gak apa-apa. Gak ada yang menarik. Kenapa tak mau kulihat? Jika itu Arif, belakangnya takkan ada lukanya. Jangan-jangan dia bukan Rizky. Haruskah aku langsung bilang tuh Pak Komandan? Indah, kau menampungku di sini. Aku sangat berterima kasih. Tapi, kalau kau merasa aku di sini ganggu hidupmu, kau bisa bilang saja. Aku tak akan paksa tinggal. Bukan itu maksudku. Rizky, aku mau lihat lukamu. Boleh? Indah, kamu ada masalah apa? Atau mungkin kamu keberatan padaku? Enggak kok. Kenapa tanya begitu? Kulihat kamu agak aneh hari ini. Tadi di sofa saat tidur juga. Dan setelah tim penegak hukum pergi,
Kurasa tatapanmu padaku jadi berbeda. Indah. Aku sudah pulih di sini 10 hari. Kamu punya waktu banyak lihat lukaku. Tapi kamu tak pernah lihat. Kenapa setelah tim penegak hukum datang, kamu tiba-tiba mau lihat lukaku? Apa benar Pak Roni itu bilang apa-apa? Enggak, Komandan Roni cuma tanya rutin soal Arif Pratama. Enggak bilang apa-apa. Serius? Rizky, aku bisa dengar kamu. Gak usah dekat-dekat. Komandan Roni cuma tanya rutin. Cuma prosedur, gak bilang apa-apa. Oh, jadi begitu. Aku mau lihat lukamu. Cuma khawatir kamu tak pulih baik. Takut lukamu memburuk. Lagian, aku pernah lihat di HP video. Kalau luka luar ini tak dirawat baik, bisa kena infeksi lagi. Nanti bakal repot. Oh, ternyata begitu. Jadi, biar aku lihat lukamu. Cuma sebentar. Biar aku tenang. Indah, kamu harus lihat lukaku biar tenang. Tapi takut kamu pengecut. Lihatnya, tak cuma tak tenang, Malah takut. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau lihat, identitas aslinya akan terbongkar. Sekarang mau ungkap semuanya. Aku harus siap sepenuhnya. Pak Komandan benar. Tugas utamaku adalah jaga keselamatan. Aku ke toilet dulu. Sebentar lagi balik. Ya, oke. Indah, kamu bilang mau lihat lukaku. ini baru ku ganti. Lihatlah. Indah, kau bilang mau lihat lukaku. Ini baru ku ganti. Lihatlah. Kayaknya aku cuma khawatir. Indah. Apa agak menakutkan? Wanita biasanya lebih penakut. Aku takut kau lihat lukaku berdarah. Kau takut, jadi tak mau kulihatkan. Indah, kau takut ya? Tak apa. Agak menakutkan. Bukannya dia bilang lukanya sudah membaik. Kenapa masih ada darah? Dan sepertinya darah yang baru keluar. Jangan-jangan dia sengaja lukai diri. Indah. Ada apa? Kenapa tiba-tiba kaget? Tadi di mimpiku, orang yang tidur di sebelahku Arif Pratama. Luka di punggungnya dibuat demi menipu dia lukai diri sendiri. Kamu bisa tunjukkan lagi lukamu di punggung? Kamu sudah lihat tadi kan? Siang ini Aku tak lihat jelas. Memang ada lukanya. Tapi apakah itu dia sengaja lukai diri? Gimana? Boleh aku taruh baju lagi kan? Sudah. Indah. Aku baru sadar. Sepertinya lukaku tak sembaik yang kubayangkan. Masih agak sakit. Pak Rizky, istirahatlah baik-baik. Harusnya cepat sembuh. Kamu panggil aku apa? Rizky? Rizky? Hampir subuh. Siang ini, aku masak hidangan spesial. Beberapa hari ini, aku selalu makan masakanmu. Biar kamu juga coba masakanku. Di sini kurang kedap suara. Bicara, bisa-bisa bisa didengar.
Cermin, bisa tidak kau kasih petunjuk lagi? Aduh, entah kenapa hari ini selalu diare, sering ke toilet. Mungkin karena kemarin makan kurang baik. Pas banget. Siang ini aku yang masak. Rizky, sayuran ini kau belikan. Rizky, kamu belikan semua ini? Iya, aku baru beli. Mau ajak kamu. Tapi kamu di toilet. Lama banget. Aku pergi sendiri. Tak tahu kamu suka apa. Jadi beli ini saja. Gak apa-apa, aku nggak pilih. Pas aku masak hari lalu, dia bilang gak makan bawang. Kok hari ini beli bawang? Dulu di kantor pesan makan bareng. Dia gak sengaja makan sedikit ketumbar. Wajahnya langsung berubah, langsung mual dan muntah. Aku juga sama sekali gak bisa makan ketumbar. Dia tahu soal ini. Jangan-jangan semua ini dia siapkan untukku. Lupa, aku gak makan ketumbar. Jangan-jangan semua ini dia siapkan untukku. Lupa aku gak suka daun bawang. Indah, kau sudah bekerja keras. Selalu makan masakan. Hari ini, biar aku masak untukmu. Tunggu masakan siap. Lihat dia makan bawang dan daun bawang. Akan tahu. Lukamu tak apa? Tak apa, kata situs. Tak boleh duduk terus. Olahraga ringan, bagus buat penyembuhan. Maaf merepotkanmu. Semoga cuma hayal. Semua ini buatku. Ada apa ini? Indah, makan saja. Kenapa tegang sekali? Gak apa-apa, aku gak tegang. Cuma gak nyangka kamu jago masak. Makanannya enak banget. Jauh lebih jago dariku. Aku suka masak sejak kecil. Biasanya aku sama Arif waktu bareng, aku yang masak. Dia suka makananku. Kelihatannya enak banget. Jangan diam saja. Cepat makan. Indah, melamun apa? cicipi sajianku. Baik. Kenapa nggak makan? Takut aku racuni masakanku? Oh, bukan itu maksudku. Enak juga. Kalau aku racuni masakanku ini, aku juga mati bareng. Rizky, aku benar-benar bukan itu maksudku. Gimana? Indah. Cocok nggak dengan selera? Enak? Enak? Makan banyak-banyak. Terima kasih. Enak, makan banyak.
Aku juga nggak tahu makanan kesukaanmu. Cuma beli sembarangan. Kayaknya memang aku salah paham. Makanan ini pasti khusus untukku. Iya, enak sekali. Bagus dari ibu. Asal suka saja. Kalau kamu suka makananku, kelak aku bisa datang masak untukmu. Makan banyak, kamu kurus sekali. Persis kuliah dulu, lebih kurus lagi. Dia tak suapin daun bawang. Pasti ingat aku gak suka. Rizky, makan juga. Rasanya lumayan. Cuma kurang garam. Kalau lebih asin, pasti sempurna. Bukannya dia nggak makan bawang? Kok sekarang sepertinya suka? Indah kenapa nggak makan? Udah makan. Hah? Aku sudah kenyang. Sudah kenyang? Apa masakanku nggak cocok sama selera kamu? Gak kok. Aku memang sudah kenyang. Pagi makan 2 roti. Tadi juga makan banyak, cemilan. Jadi belum lapar. Mungkin cuma makan sepotong. Cuma nyicip aja. Gak harus suka makan. Kamu masih pulih, harus makan banyak. Laparanku kecil, gak bisa makan banyak. Makanan ini bakal sia-sia. Benar juga. Kalau yang pertama cuma nyicip, yang kedua ini... Tidak apa? Bawang ini enak juga. Masih segar. Bisa tahu bawang segar atau tidak cuma dari rasanya. Dia pasti sering makan bawang. Rizky, seingatku dulu kamu nggak makan bawang. Kok sekarang? Dulu aku nggak makan bawang. Kalau dia benar, Rizky, apa mungkin nggak tahu dia nggak makan bawang? Jarak ini dekat kalau dia serang aku. Cuma dengan ini, aku pasti tak akan bisa melawannya. Aku ingat. Dulu aku benar-benar gak suka bawang. Jadi, tadi itu... Belakangan ini, pas browsing, bawang putih itu bisa bunuh bakteri. Jadi aku mau makan... Serious? Kalau enggak, pas hari ini aku gak tahu mau beli sayur apa, langsung beli bawang. Bisa buat bunuh bakteri, kan bagus. Dia jujur. Ini cuma kebetulan, atau dia sudah tahu sesuatu dan cari alasan. Bawang memang bagus. Harus sering makan. Kamu benar. Dulu aku memang gak suka bawang. Karena baunya pedas. Tapi kini, kupikir gizi seimbang lebih penting. Aku pernah lihat sendiri, saat salah makan ketumbar, dia muntah terus-menerus. Sekarang dia malah makan ketumbar dan tak ada reaksi. Ketumbar ini benar-benar enak. Dia jelas suka ketumbar. Seingatku, ketumbar sangat polarisasi. Suka terus suka. Yang benci cuma bau aja sudah muak. Mana mungkin tiba-tiba jadi suka makan. Gawat, dia pasti bukan Rizky. Indah, kamu kenapa hari ini? Aku lihat kamu kurang normal. Enggak kok. Hari ini nggak ada yang aneh. Tak bisa nunggu. Dia pasti bermasalah. Aku harus cari Pak Roni. Mau kemana? Aku mau minum. Mau beli di minimarket. Gak usah. Ada di sini.
Aku mau minum cola. Aku beli 2 botol. Aku segera kembali. Ada di sini juga. Aku baru ingat, headku datang. Mau beli pembalut di bawah. Gawat, pintu dikunci. Ayo duduk, tak usah buru-buru. Nanti aku belikan. Kalau dingin, Tak enak lagi. Tak bisa tinggal bersamanya lagi. Harus segera beritahu Pak Komandan Roni. Aku baru ingat, di toilet masih ada pembalut. Aku segera kembali. Indah, kamu di dalam lagi apa? Aku tak apa. Baru ini, sakit Apa kamu ada masalah? Tak ada. Buka pintunya. Kalau tidak, aku masuk sendiri. Kamu mau apa? Tenanglah, aku baru ambil pisau buat kupas apel. Aku mau makan buah setelah makan. Bagus buat tubuh. Indah. Kenapa kamu ke toilet pun bawa pisau buah? Apa maksudmu? Aku juga mau kupas apel. Tiba-tiba badan tak enak, jadi aku bawa ke sini. Baik. Ayo kita pergi. Ada yang kupas apel sampai ke toilet. Dia pasti mau bunuh aku. Indah, sini, serahkan pisau. Kalau Gimi, takut kamu terluka. Kenapa kamu kunci pintunya, biar aku tak bisa keluar? Sini kuncinya. Ini kebiasaan lama. Tiap masuk rumah, langsung kunci pintu dari dalam. Ibu Roni ada di rumah? Cepat kasih. Indah, kamu lagi apa? Bukannya kita masih baik-baik? Pak Komandan, aku di sini. Ingat ya, Pak Komandan agak di luar. Kau lebih baik jangan berbuat aneh. Aku nggak ngerti maksudmu. Petugas Roni, kamu datang tepat waktu. Cepat. Tangkap dia. Ibu Indah. Pasti ada salah paham. Arif memang di penjara. Di dalam itu memang Rizky. Petugas Roni? Serius? Tenanglah, kami sudah minta ahli memeriksanya. Arif selalu di penjara. Kenapa dia berulah seperti skizofrenia cuma demi menghindari hukuman? Cuma pura-pura saja, tenanglah. Hasil tes saja belum cukup. Kami juga di tempatnya, ambil rambut Arif dan barang-barangnya. Kami bandingkan DNA. Memastikan Arif selalu di penjara. Syukurlah. Dia segera dijatuhi hukuman mati. Kau tenang saja. Terima kasih Pak Roni. Maaf merepotkan Anda datang sendiri. Indah, kau kenapa? Tadi kayak kena setan. Maaf ya. Soalnya dulu kamu benci makan ketumbar. Tapi hari ini terus makan. Kukira kamu bukan Rizky. Maksudmu itu? Iya, dulu aku nggak suka. Tapi teman bilang,
Kalau sudah biasa, malah jadi enak. Mereka paksa aku makan. Sejak itu, aku merasa ketumbar lumayan enak. Sekarang aku rasa ketumbar itu makanan terlezat di dunia. Nanti kalau kaya, aku akan tangkap orang yang gak suka ketumbar. Biar tanam ketumbar. Coba juga. Sudahlah, kamu saja makan.